Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli atau tim voli Jakarta Lavani. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Jakarta Lavani, khususnya mengenai persiapan tim yang dimiliki oleh mantan Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY itu untuk menghadapi Proliga 2025 yang menurut rencana oleh PBVSI akan dimulai pada tanggal 3 Januari mendatang. Kita ketahui bahwa Jakarta Lavani itu merupakan tim yang sangat solid, tim yang sangat stabil dalam beberapa musim terakhir, dan di Proliga 2025, Jakarta Lavani disebut-sebut sangat layak atau menjadi kandidat terkuat untuk menjadi juara Proliga. Nah, kita akan membahas bagaimana kira-kira faktor yang akan mendukung atau menyokong Jakarta Lavani untuk menjadi juara di Proliga musim baru nanti. Menurut saya ada 3 faktor yang bisa membantu Jakarta Lavani untuk menjadi juara di Proliga 2025. Teman-teman nanti bisa untuk menambahkan komentarnya alasan lainnya yang membuat Jakarta Lavani sangat layak menjadi juara Proliga 2025 ya. Oke, jadi faktor pertama adalah kedalaman skuad yang dimiliki oleh Jakarta Lavani. Kita ketahui Jakarta Lavani ini merupakan tim yang sangat tangguh karena para pemainnya memang memiliki kemampuan yang sangat baik. Bahkan kita bisa sebut bahwa Jakarta Lavani ini bisa merupakan tim yang paling solid, paling tangguh di Proliga pada dalam beberapa musim terakhir. Nah, hal itu juga diperkuat dengan evaluasi yang dilakukan oleh Jakarta Lavani oleh manajemennya. Karena apa? Mereka bisa menambal atau menutup lubang yang terjadi pada musim lalu. Salah satunya adalah dari sisi setter. Kita ketahui pada musim lalu Diyul Fikri seolah menjadi setter sendirian, menjadi setter yang tidak tergantikan. Bahkan dirinya itu tetap quote and quote tetap bisa dipaksakan untuk bermain meskipun sedang dalam permainan yang underperform atau tidak dalam permainan atau bentuk permainan terbaiknya. Nah, di musim lalu kita ketahui salah satu contohnya adalah di partai final. Saat itu banyak volley-mania, banyak penggemar voli Indonesia yang menganggap bahwa Diyul Fikri itu tidak atau kewalahan ketika partai final antara Jakarta Lavani melawan Jakarta Bayangkara Presisi di Indonesia Arena, dan akhirnya kita ketahui bahwa Jakarta Lavani dipaksa untuk mengakui Jakarta Bayangkara Presisi sehingga Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara Proliga 2024. Nah, di musim ini manajemen Jakarta Lavani akhirnya mendatangkan Jason Nathanael Gilanta yang merupakan setter timnas Indonesia juga. Maksudnya Jason Nathanael Gilanta ini menjadi pelapis yang sangat sepadan, yang sangat seimbang bagi Diyul Fikri, dan pelatih Jakarta Lavani tentu mempunyai banyak opsi ketika nanti setternya di tengah lapangan itu sedang underperform atau sedang tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena apa? Kita ketahui bahwa setter ini memiliki peranan yang sangat penting, bahkan banyak yang menganggap bahwa setter itu ibarat seorang koki karena dirinya yang akan mengatur atau akan meracik strategi yang di tengah lapangan, termasuk untuk menentukan serangan atau game plan yang terjadi di dalam sebuah pertandingan. Nah, selain masuknya Jason Nathanael Gilanta, kita ketahui juga kedalaman skuad yang dimiliki oleh Jakarta Lavani ini memang cukup, bahkan kita bisa sebut sangat istimewa dengan masuknya Renan Buyati. Kita ketahui Renan Buyati pada musim lalu itu sudah membela Jakarta Lavani dan saat itu dirinya gagal membantu Jakarta Lavani menjadi juara Proliga. Nah, di musim baru nanti tentu saja Renan Buyati memiliki ambisi yang sangat besar, memiliki semangat yang sangat besar untuk membantu Jakarta Lavani menjadi juara Proliga tahun 2025. Selain itu juga masih ada rumor lain yang menyebutkan bahwa Dimas Saputra itu akan membela Jakarta Lavani di Proliga 2025 nanti. Kita bisa membayangkan kalau Dimas Saputra itu bergabung dengan Jakarta Lavani, tentu kita akan semakin sulit untuk mencari celah atau kelemahan yang dimiliki oleh Jakarta Lavani di Proliga 2025 nanti. Nah, faktor kedua adalah kemampuan para pemain Jakarta Lavani itu berkembang sangat pesat. Bahkan kita bisa menganggap bahwa para pemain muda yang dimiliki oleh Jakarta Lavani itu juga menunjukkan progres yang sangat signifikan, dan itu tentu saja sangat baik untuk Jakarta Lavani. Karena apa? Berarti kedalaman skuad yang dimiliki oleh Jakarta Lavani di Proliga 2025 nanti itu juga akan semakin baik. Salah satunya adalah Boy Ernest Arabi yang kita ketahui merupakan salah satu outside hitter muda sangat potensial dan sudah menjadi andalan untuk timnas Indonesia. Kita ketahui bahwa pada Voli Divisi Utama tahun 2024,
Boy Arnes Arabi ini menjadi outset hitter terbaik di Livoli divisi utama tahun 2024, dan itu merupakan sebuah pengakuan yang sangat wajar. Karena apa? Kita ketahui bahwa selama ini Boy Arnes Arabi itu bisa menjadi senjata yang mematikan bagi Jakarta Lavani ketika menghadapi lawan-lawannya. Selain Boy Arnes Arabi, ada banyak pemain di Jakarta Lavani yang kemampuannya itu juga step up, juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Kita tentu saja tidak boleh melupakan peran Hendra Kurniawan yang berposisi sebagai middle blocker. Bahkan Hendra Kurniawan itu di Civic tahun 2024 di putaran pertama dirinya itu dinobatkan sebagai best middle blocker. Itu tentu sebuah pengakuan yang tidak bisa dianggap remeh. Karena apa? Itu terjadi di dunia internasional, dan Hendra Kurniawan selama ini juga merupakan salah satu middle blocker terbaik yang ada di Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara tentang Diyul Fikri, yang mana dirinya itu merupakan setter timnas Indonesia, setter andalan, dan dirinya itu juga mendapatkan penghargaan yang sangat bergengsi sebagai best setter di Livoli divisi utama tahun 2024 kemarin. Nah, kalau kita bicara tentang Diyul Fikri, dirinya itu juga mendapatkan pengakuan seperti Hendra Kurniawan, tapi ini lebih hebat lagi. Karena apa? Diyul Fikri itu dinobatkan sebagai best setter di putaran pertama Civic dan juga di putaran kedua Civic tahun 2024. Itu artinya bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Diyul Fikri itu tidak hanya diakui di level nasional, tapi juga di level Asia Tenggara. Nah, peran para pemain senior itu tentu sangat berpengaruh sangat besar bagi para pemain junior lainnya. Karena apa? Mereka bisa menjadi mentor yang sangat baik, sehingga kemampuan para pemain muda yang dimiliki oleh Jakarta Lavani itu akhirnya menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Nah, faktor ketiga yang membuat Jakarta Lavani itu sangat layak atau sangat pantas untuk menjadi juara Proliga 2025 adalah mental juara yang dimiliki para pemainnya. Kita ketahui bahwa mental juara yang dimiliki oleh para pemain Jakarta Lavani itu memang sangat luar biasa, dan itu sudah terbukti dari Proliga 2022 dan Proliga 2023 ketika mereka berhasil meraih back-to-back juara Proliga. Nah, di tahun 2024 kemarin sebenarnya Jakarta Lavani itu juga memiliki peluang sangat besar untuk bisa mendapatkan gelar juara, untuk bisa membukukan hat-trick di Proliga, tapi sayangnya sekali lagi saat itu Diyul Fikri dan kawan-kawan itu dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi yang saat itu diperkuat oleh Nizar Zulfikar, Redita Mamilang, dan lain sebagainya. Nah, mental juara yang dimiliki oleh para pemain Jakarta Lavani itu tentu saja tidak datang begitu saja. Karena apa? Mereka itu sudah meramu kekuatan dengan sangat baik, dan mereka bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki mental yang sangat baja. Mereka bisa memiliki mental juara yang sangat besar setelah bertahun-tahun mereka itu terbentuk atau dipoles sedemikian rupa. Nah, selain menjadi juara di Proliga tahun 2022 dan tahun 2023, Jakarta Lavani di musim ini juga menjadi juara di Livoli divisi utama tahun 2024. Kalau menurut teman-teman semua, apa faktor lain yang bisa membantu Jakarta Lavani menjadi juara Proliga 2025? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Jakarta Lavani mendapatkan hasil terbaik di Proliga musim baru nanti. Tidak lupa kita doakan agar timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.